Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua bisa lihat di media sosial bahwasanya Kevin Dijk bakar besi ini sudah nyampe Jakarta, dan nggak lama kemudian tampaknya sepertinya makan malam bersama Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Dan Bapak Erick Thohir juga sudah rilis beliau bersalaman ya dengan Kevin Dijk bakar besi. Yang jelas ini memang isyarat bahwasanya Kevin Dijk sepertinya tak lama lagi akan memperkuat timnas sepak bola Indonesia, teman-teman. Nah, kalau kemudian Kevin Dijk join ini luar biasa sekali ya, karena Kevin Dijk ini memang salah satu pemain yang memang udah lama ya diincar sama Coach STY untuk join atau gabung dengan timnas sepak bola Indonesia ya. Kevin Dijk ini usianya saat ini 28 tahun ya, kelahiran Apeldoorn Belanda. Dia dia memiliki tinggi badan 182 cm ya, standar Eropa lah gitu kan ya, dan pernah memperkuat di juniornya di VTC Arnhem Belanda. Kemudian dia juga pernah memperkuat Empoli, Fiorentina, dan terakhir dia di FC Copenhagen di Liga Super Denmark ya. Posisinya dia di center back, kemudian dia biasa dipakai di fullback kanan ataupun fullback kiri, dan sepertinya juga dia bisa dinaikin ke atas jadi defensive midfielder ya, teman. Nah, ini memang kabar yang mengembirakan, walaupun saya tahu kalau semua netizen Indonesia harapannya sih winger ataupun striker ya, teman-teman. Dan pastinya PSSI pun sudah mengusahakan, mungkin belum dapat aja teman-teman, karena memang yang dicari Coach STY kan saat ini bukan lagi pemain muda ya, tampaknya pemain-pemain yang sudah berpengalaman dan jadi pemain reguler di klubnya masing-masing, selalu main jadi starter lah. Nah, Kevin Dijk ini sekarang udah ngenepi pemain yang memang selalu jadi starter di klubnya ya. Kevin Dijk selalu menjadi starter di klubnya di Copenhagen ya. Dia kayaknya selama di Copenhagen ini sudah main sekitar 60 kali dan sudah mencetak gol 10 kali ya, teman-teman. Artinya nih pemain inti, bukan seperti Mads Hilger, juga pemain inti ya, pemain reguler di klubnya di FC Twente. Begitu juga Eliano Reinders, pemain inti di FC Zwolle ya, teman-teman. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang belum pemain inti semua. Seperti yang kita tahu, Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dia pemain cadangan ya di reverse team gitu kan. Terus Ivar Geder juga masih di Jong Utrecht ya, pemain reverse team juga ini kan, belum pemain di utama ya, pemain inti utama gitu kan. Terus kalau kita lihat Nathan Juaon di Swansea City juga masih sebagai pemain cadangan, bahkan jarang dimainkan. Terus kalau kita lihat lebih prihatin lagi ya, kayak Pratama Arhan yang left back kanan tuh di klubnya saat ini hampir nggak pernah dapat menit bermain ya. Begitupun juga si Marcelino Ferdinand kan di Oxford City, dia nggak dapat waktu bermain yang cukup gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan, kalaupun mereka juga berlatih, tapi kalau kemudian nggak ikut laga premiernya kan memang juga pengalamannya kurang, kebugarannya juga pastinya nggak sebugar yang main di full match 90 menit ya. Nah, ini mungkin ya terakhir memang yang dicari oleh Coach Sintayong untuk winger ataupun striker ini adalah pemain-pemain yang memang menjadi pemain reguler ataupun starter, atau kalau bisa key player di klubnya masing-masing. Dan ini ada di Kevin Dijk bakar besi, terus kemarin juga Mads Hilger, begitu juga Eliano Reinders. 3 pemain yang terakhir belakangan join, mereka ini pemain inti ya di klubnya masing-masing. Terus yang ada saat ini memang seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan ya, oke lah kalau kemudian untuk Asia Tenggara, tapi untuk kelas-kelas seperti kelas
ketemu sekelas Saudi Arabia, Jepang, China, ataupun nanti Australia, kalau nggak punya menit bermain di klubnya masing-masing kan riskan ya teman-teman. Dan mungkin bisa cari solusinya untuk yang dari lokalan juga harusnya diberi kesempatan yang lebih luas. Mungkin pemain-pemainnya jangan itu doang gitu kan. Yang di lokalan yang memang mendapatkan sudah jadi pemain inti di klubnya masing-masing kan juga banyak pastinya. Itu yang mungkin dikritisi juga oleh banyak netizen penghobi pecandu sepak bola di negeri kita. Yang jelas persaingan lini belakang sekarang tambah ketat ya. Kalau saya sih sendiri yang betul-betul masih prihatin sih sebetulnya Elkan Bagot. Elkan Bagot ini kan masih muda, terus apapun kesalahannya Elkan Bagot, apapun yang mistake yang dia lakukan, yang jelas dia join dengan timnas Garuda ini ketika belum banyak ya kemarin nama-nama pemain diaspora yang gabung gitu kan. Dia kan memang awal-awal ya yang gabung dengan timnas kita gitu kan, berjuang kemudian untuk meloloskan timnas kita masuk ke Piala Asia gitu kan. Baru kemudian susul Ivar Jenner sama Rafael Struijk gitu kan. Yang jelas sepertinya harus dibuka komunikasi, karena kalau Elkan Bagot itu potensial karena usianya masih muda, terus posturnya juga luar biasa ya. Itu hampir mirip-mirip lah sama backnya Australia ya, Harry Souttar. Jarang-jarang ada back badannya kekar, tingginya sampai 196 itu kan. Dan itu saya pikir merupakan aset yang luar biasa untuk timnas kita kalau kemudian bisa rujuk lagi dengan coach STY. Dan saya pikir juga nggak adil kalau cuma kemudian full kesalahannya di Elkan Bagot. Mestinya dia juga dikasih kesempatan lagi untuk membela timnas ya. Dan Elkan Bagot juga kan selain jadi center back, sepertinya juga dia bisa jadi defensive midfielder. Kayaknya memang cocok sih kalau saya lihat Elkan Bagot. Yang jelas dia punya jasa yang besar untuk timnas kita kan. Sebelum banyak nama-nama dari diaspora datang, nama-nama diaspora ini kan tertarik ketika kemudian timnas kita ya tampaknya punya kesempatan untuk lolos di Piala Dunia. Apapun itu teman-teman, kita berharap di laga lawan China nanti, di laga tandang, timnas kita bisa meraih hasil positif ya teman-teman. Walaupun memang banyak keraguan karena besok wasitnya yang memimpin, ini faktor non teknis, itu adalah wasit Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Dan lagi-lagi kalau dari wasit dari Timur Tengah kayaknya juga selalu bisa digoyang, apalagi dari tuan rumah yang memang 3 laga kalah terus ya. Ini yang mungkin yang perlu strategi khusus ya untuk staf kepelatihan gitu kan, coach STY. Seperti ya kalau udah unggul kayak kemarin harusnya juga koordinasinya ya teknik-teknik seperti kayaknya Mourinho ya, Jose Mourinho ya. Seperti pemainnya diinstruksikan untuk melakukan pelanggaran keras di menit-menit akhir, terus pergantian pemain atau wasting time teknik taktik gitu kan. Nah itu yang mungkin faktor non teknis yang mungkin saya pikir staf pelatihan harus kemudian mulai menerapkan hal tersebut. Nah itu aja kabarnya. Yang jelas kita semua gembira Kevin Dex Bakarisi ini join dengan timnas kita ya. Kita tinggal tunggu waktunya. Semoga saat ketemu Jepang nanti sudah bisa memperkuat timnas kita. Atur nuwun.